Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Heni Sulistiawati. Kali ini saya akan mencoba menganalisis margin kontribusi dan break even point sebagai dasar pengambilan keputusan strategis pada Cyber Coffee untuk tahun 2026 pada mata kuliah akuntansi biaya. Latar belakang dan tujuan. Cyber Coffee mengalami penurunan laba sehingga diperlukan perubahan strategis bisnis yang tepat untuk tahun 2026. Presentasi ini bertujuan untuk menganalisis kondisi keuangan saat ini serta mengevaluasi alternatif strategi yang dapat meningkatkan profitabilitas dan keberlanjutan usaha. Penelitian ini juga bertujuan untuk menghitung laba operasi pada kondisi berjalan, membandingkan dampak keuangan dari opsi A strategi efisiensi dan opsi B strategi ekspansi, serta memberikan rekomendasi manajerial mengenai strategi yang paling menguntungkan dan sesuai dengan kondisi perusahaan. Untuk data operasional saat ini per bulannya ada harga jual per cup sebesar Rp30.000, biaya variabel per cupnya sebesar Rp12.000 dengan biaya tetap Rp45 juta, volume penjualan sebanyak 3.000 cup. Analisis margin kontribusi saat ini adalah margin kontribusi per unit sebanyak 18.000 didapat dari harga jual dikurangi biaya variabel. Untuk rasio margin kontribusi sebanyak 60% didapat dari margin kontribusi per unit dibagi harga jual dikali 100%. Titik impas break even point, BEP dalam unit, didapat sebanyak 2.500 dengan rumus biaya tetap dibagi margin kontribusi. BP dalam rupiah didapat sebesar 75 juta dari biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi. Laba operasi saat ini yaitu didapat dari margin per unit dikali volume penjualan dikurangi biaya tetap, maka didapat hasilnya adalah 54 juta dikurang 45 juta. Menjadi 9 juta. Untuk itu, Cyber Coffee memperoleh laba atau untung sebesar 9 juta rupiah. Analisis opsi strategisnya. Opsi A yaitu strategi efisiensi untuk mengurangi biaya promisi fisik untuk efisiensi operasional. Biaya tetap turun menjadi 5 juta dari 45 juta dikurangi 5 juta menjadi 40 juta rupiah. Sedangkan biaya variabel naik Rp2.000 dari Rp12.000 menjadi Rp14.000 per cupnya. Harga jual tetap sebesar Rp30.000 per cupnya dengan target peningkatan kualitas produk dan efisiensi biaya. Margin kontribusi opsi A-nya sebanyak Rp16.000, rasio margin barunya sebesar 53,3%. Untuk BEP opsi A-nya, BEP per unit sebanyak 2.500 unit, BEP dalam rupiahnya sebanyak 75 juta rupiah. Untuk proyeksi laba opsi A, volume tetap 3.000 per cupnya menjadi laba sebanyak 8 juta rupiah. Laba turun sebesar 1 juta dari 9 juta menjadi 8 juta rupiah. Opsi B-nya yaitu strategi ekspansi, meningkatkan daya tarik pelanggan. Data opsi B, biaya tetap naik 15 juta dari 45 juta menjadi 60 juta rupiah, volume naik 40% menjadi 4.200 cup. Asumsi strateginya yaitu renovasi dan live musik untuk menarik pelanggan. Biaya variabel tetap Rp12.000 per cupnya, harga jual tetap Rp30.000 per cup, dengan target peningkatan volume penjualan. Margin kontribusi tetapnya sebanyak Rp18.000, rasio margin tetap sebesar 60%, untuk BEP opsi B per unitnya sebanyak 3.333 cup, untuk BEP rupiahnya sebesar 100 juta rupiah. Proyeksi laba opsi B total MC yaitu 4.200 dikali 18.000 menjadi 75.600.000 rupiah. Maka laba yang didapat adalah sebanyak 15.600.000 rupiah. Maka untuk opsi B laba meningkat signifikan. Di sini saya mencoba memberikan perbandingan opsi antara opsi A dan opsi B. Resiko yang didapat opsi A adalah resiko relatif lebih rendah, namun berpotensi menyebabkan stagnasi pertumbuhan. Laba cenderung stabil tetapi kecil, cocok untuk strategi bertahan. Untuk resiko opsi B, resiko lebih tinggi karena peningkatan biaya tetap.
bergantung pada keberhasilan kenaikan volume sebanyak 40%. Namun, memberikan potensi laba hampir 2 kali lipat dibanding opsi A. Cocok untuk strategi pertumbuhan. Rekomendasi dari manajerial adalah pilihan strategi opsi B atau strategi ekspansi. Berdasarkan analisis laba, margin kontribusi, dan BEP, opsi B direkomendasikan karena menghasilkan laba tertinggi sebesar Rp15.600.000 serta memberikan peluang pertumbuhan dan peningkatan daya saing jangka panjang. Implementasi strateginya konsep baru yaitu meningkatkan daya tarik kedai dengan desain yang nyaman dan instagramable serta menghadirkan live musik terjadwal. Strategi pemasaran aktif, melakukan promosi digital, grand re-opening, program diskon, dan kerjasama komunitas untuk meningkatkan traffic pelanggan. Pengendalian target penjualan, memastikan penjualan minimal melewati BEP sebanyak 3.333 cup dan menargetkan 4.200 cup per bulannya. Evaluasi berkala yaitu monitoring penjualan dan pengendalian biaya agar strategi ekspansi tetap menguntungkan. Opsi B memungkinkan Cyber Coffee meningkatkan penjualan dan laba secara signifikan, sekaligus memperkuat posisi pasar melalui strategi ekspansi yang berorientasi pada pertumbuhan. Demikian evaluasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.